Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Nah, kita ketemu lagi di praktikum pemrograman berorientasi objek. Di minggu ini itu yang ngejelasin adalah Kak Bintang. Dan di V-Class itu udah ada presensi kayak biasa, jangan lupa diisi. Kepada Kak Bintang, dipersilakan. Oke, selamat malam. Nah, udah tampil ya share screen-nya? Untuk Sudah Kak. Oke, untuk materi malam ini itu ada ini ya, bisa dibaca itu ada modifiers, lalu encapsulation sama inheritance. Lalu untuk polymorphism mungkin kalau cukup nanti kita akan bahas seluruhnya. Tahu kalau mungkin cukup sih kalau yang sebagian ya. Nah, kita pertama bahas modifier dulu. Oh ya, untuk materi mungkin ketinggalan ya sama teori ya. Ya, mohon maklumin karena kita juga jadwalnya seminggu satu kali ya, sedangkan kalau teori 2 kali. Jadi mudah-mudahan kalau di sini di praktikum bisa lebih memperdalam lah ilmu dari fundamental dari pemrograman berorientasi objek ini. Kita balik lagi ke materi itu modifiers ya. Coba kalian buka di W3 School untuk modifiers. Nah, di sini ada dibagi dua nih, ada dibagi dua jenis. Jadi ada yang buat class sama yang buat atribut, methods sama constructor. Nah, untuk kelas sendiri ada public sama default. Ini mungkin modifiers ini kita juga udah pakai ya dari awal. Ini kayak gini, public main class. Nah, ini modifiers. Nah, ini untuk modifiers kelasnya itu kelas main kita itu kita pakai modifier public. Nah, sedangkan method main kita kasih modifier public static. Nah, ini apa sih artinya dari ini? Itu bisa ada penjelasannya di sini ya. Nah, untuk class tadi itu ada public sama default ya. Yang membedakan itu kalau public itu bisa diakses, kelas tersebut bisa diakses di kelas lain. Sedangkan default itu bisa diakses hanya di paket yang sama saja. Nah, untuk default itu kita nggak, jadi kalau kita hapus publiknya ini berarti jadi default ya. Misalkan kita pakai di sini kita buat package ya. Misal package-nya sekolah. Biar berlanjut ke materi selanjutnya nanti. Jadi kita pakai contoh sekolah gitu misalkan package-nya ya. Nah, di sekolah ini kita mau buat kelas namanya siswa. Oke, kayak gini. Siswa misalkan kita punya NIS, nomor induk, lalu punya nama, lalu misalkan karakter jenis kelamin misalnya, lalu punya apa lagi, tanggal lahir misal. Nah, di sini kita butuh konstruktor dulu ya.
Nah, misalkan kita punya class kayak gini nih. Modifiersnya misal kita ubah jadi default dulu. Nah, kalau kayak gini, kalian nggak bisa buat objek dari kelas siswa ini di luar package yang punya siswa. Jadi nggak bisa ngeakses di luar package sekolah ini. Mungkin kita buat public dulu biar kelihatan. Public, misalkan kita buat objek nih, siswa. Ini pertama NS-nya dulu, nama, jenis kelamin, lalu terakhir tadi tanggal lahirnya. Misal kayak gini, hanya tinggal importnya. Mungkin kita import seluruhnya aja karena nanti kita pakai buat banyak kelas. Nah, kayak gini bisa kita buat kayak gini. Maksudnya bisa dibuat objeknya gitu dari kelas yang di dalam package sekolah. Sedangkan kalau kita ganti publicnya ini jadi default, itu dia nggak bisa dibuat kayak gini. Nggak terdeteksi kelasnya. Nah, sedangkan kalau misalkan kelas ini kita buat di sini, kalau kita buat namanya sama siswa, kita buat package-nya sama, lalu isinya juga sama. Maksudnya sama dari kelas siswa ya, yang di sebelah ini, package sekolah. Oke, kayak gini. Nah, ini baru bisa kita buat objeknya. Ini nggak ada error ya. Itu kalau untuk modifier default tanpa public gitu. Jadi kalau public ini bisa buat kita buat class gitu, misalkan di package lain gitu. Kalau mau dipakai di package lain harus pakai public. Oke, kita delete yang ini. Ini error ya. Kita ganti public. Oke, untuk ini ada yang mau ditanya dulu sebelum lanjut? Enggak ada ya? Oke, kita lanjut ke modifier untuk atribut dan metodenya. Nah, kalau untuk atribut dan metode ini ada empat tipe akses modifier ya. Jadi ada yang untuk akses modifier, ada yang non akses modifier. Nah, untuk ini nanti kita jelasin nanti. Pertama kita akses modifier dulu. Tadi ada 4 ya. Ini untuk atribut dan metode. Dan ini yang membedakan kalau public ini bisa diakses di mana aja, di luar package juga bisa. Lalu kalau private itu hanya di kelasnya saja yang bisa mengakses. Meskipun di satu package juga nggak bisa kalau kelasnya beda. Nah, kalau default ini bisa diakses di satu package. Tapi kalau mau dipakai di luar package itu, maka harus pakai ini. Bisa pakai protected. Kalau protected ini hampir sama kayak default, tapi bedanya
Kalau di luar package itu harus subclass yang bisa ngakses itu hanya subclassnya. Kalau bukan subclass nggak bisa kalau di luar package. Kalau nggak salah ada tabelnya. Nah ini kayak gini ya. Kalau satu kelas ini empat-empatnya bisa. Lalu kalau satu package itu hanya 3 yang bisa, kalau private itu nggak bisa ya. Lalu kalau satu package tapi by subclass itu sama berarti ya, sama masih bisa. Nah kalau udah di luar package itu yang default itu nggak bisa dia, udah nggak bisa akses. Sedangkan kalau global gitu di luar dari project mungkin itu bisa public bisa dipakai. Oh, ini mungkin maksudnya di ini ya, di luar package tanpa subclass gitu ya. Jadi bisa diakses bebas tanpa harus dari subclassnya. Nah, misalkan kita buat di sini ini default, ini private, di sini public misal. Lalu di sini protected. Kayak gini ya. Kita buat 4 akses modifier yang berbeda di kelas siswa. Nah, ini masih bisa dibuat objeknya ya, tapi yang nggak bisa itu kemampuan kita mengakses di main class ini, itu kita nggak bisa mengakses selain dari public ini. Yang public kan jenis kelamin aja nih. Yang kita bisa akses itu hanya jenis kelamin. Oke, ini bisa kita akses ya untuk atribut jenis kelamin karena ini public. Nah, kalau yang lain tadi kayak NIES itu nggak bisa, tulisannya cannot be accessed from outside package. Nah, ini nggak bisa ya, karena default tadi. Nama juga nggak bisa. Mungkin yang bisa itu kalau kita ini ya, buat class di sini misalkan kelas gitu. Nah, kalau kita buat subclass dari siswa, extend.
Nah, di sini baru kita bisa akses ininya ya, yang protected tadi, tanggal lahir. Oh iya, ini harus pakai method ya kalau mau manggil gitu. Mungkin kita skip dulu, kita lanjut ke enkapsulasi ya. Atau kita lanjut modifier dulu. Nah, kita modifier yang non access tadi belum dijelasin ya. Nah, di sini ada final abstract. Nah, kalau final ini dia nggak bisa di inherit ke kelas lain. Ini berarti harus kita jelasin ini dulu ya, inheritance dulu. Kalau abstract ini juga sama ya. Ini masalah polymorphism. Mungkin static ini, kalau static ini atribut atau metodenya itu punya kelas, bukan punya objek ya. Nah, berarti kita bisa contohin ini dulu. Nah, misalkan kita punya siswa udah punya objeknya nih. Terus misal kita di sini punya static gitu ya. Public static misal string kelas, misal kelas X misal. Nah, di sini yang bisa diisi itu hanya variabel statik ya, misal. Di sini untuk variabel kelas ini punya kelas ya, bukan punya objek. Jadi misal kita hapus saja di sini. Ini juga hapus, kita insert. Dan di sini kalau dalam pembuatan konstruktor ini dia nggak muncul nih. Kenapa? Karena kalau dalam pembuatan objek itu nggak perlu variabel kelas gitu ya. Karena kelas ini punya dari kelas mahasiswa, bukan punya dari objek siswa. Jadi dia dalam pemanggilannya juga nggak perlu buat instance ya. Dalam pemanggilannya juga nggak perlu instance. Kita langsung isi gitu, kelas X. Nah, di main kelasnya kita kalau kita panggil sw01 dot kelas ini masih bisa, tapi akan ada ini ya, ada pesannya accessing static field class. Ini masih bisa ya. Jadi kalau dalam objek itu masih punya dia, masih punya atribut ini.
Tapi kita juga bisa panggil dari siswa. Dan tanpa instan juga bisa ya. Nah gini. Tanpa kita buat objeknya, kita bisa akses variabel kelas. Dengan kalau atribut lain itu nggak bisa ya kita panggil gini. Karena harus punya objek dulu. Istilahnya gimana ya? Jadi semua siswa itu punya kelas yang sama. Jadi misalkan SW0, SW1 saya buat lagi gitu. Itu masih punya atribut kelas yang sama isinya. Masih tetap kelas X gitu. Karena kelas atribut kelas ini punya dari kelas siswa, bukan dari objek. Gimana? Udah nyambung, udah paham atau belum masalah ini? Mau nanya bang, Ya. apa alasannya kita itu menggunain akses modifiernya private sama public? Padahal kan public lebih enak, gitu. Nggak perlu dibuat setter-getternya. Apa alasannya bang? Oke, itu masalah ini ya apa? Ini enkapsulasi nanti ke arah situ ya. Jadi harus pakai private terus pakai setter getter. Nah, kenapa alasannya gitu kita pakai enkapsulasi itu? Itu karena kalau kita pakai enkapsulasi itu jadi kelas itu punya kontrol penuh dari atribut-atributnya. Jadi nggak ada kelas lain gitu yang bisa ngubah-ngubah dari atribut ini, kecuali kita pakai method. Nah, selain itu ada bagusnya juga itu kalau kita pakai setter getter gitu ya misalnya. Nah, setternya itu kita bisa kita misalkan buat format gitu ya. Kita punya format sendiri dan misalkan atributnya itu harus kayak gini formatnya misal. Nah, kelas lain kalau mau masukin ke situ itu harus masuk ke metode setnya dulu kan. Nah, itu karena diolah gitu, diolah sama kelasnya itu jadi bisa lebih terjamin gitu kebenaran dari atributnya yang diisi. Nah, untuk lebih ini kita bisa cari ya. Inheritance. Ya bukan. Enkapsulasi. Nah, ini ada ininya. Ada bagian kenapa kita pakai enkapsulasi. Nah, yang pertama kita punya kontrol dari kelas itu lebih baik untuk masalah atribut dan metodenya. Terus kelas tersebut bisa dibuat read only sama write atau write only gitu. Nah, sebenarnya ini sesuai kebutuhan aja ya. Karena banyak kasus gitu yang kita butuhkan itu hanya menulis saja gitu. Membaca saja. Misal counter gitu ya. Kita mau buat counter. Kan kita nggak lebih baik tuh kalau kita nggak pakai public. Kita buat private aja gitu. Yang bisa kita buat metode increment gitu. Jadi setiap kita ngejalanin metode itu jadi nambah terus. Nah, karena itu private, jadi nggak ada kesalahan tuh. Jadi nggak ada yang bisa ngubah-ngubah kecuali dari metode increment tersebut. Mungkin itu sih. Menjawab nggak? Iya bang. Oke, ini masalah enkapsulasi. Kita sebenarnya nanti masuk ke situ ya.
Kalau untuk ini ada yang mau ditanya dulu sebelum masuk ke enkapsulasi? Izin bertanya lagi bang. Oke. Kalau pakai statik itu kira-kira kapan bang? Pakai statik atau tidak statik itu penggunaannya pada saat gimana gitu? Oke, mungkin ini kalau masalah kelas itu ini ya. Kalau ini kayak analoginya aja gitu. Kita pakai kelas siswa. Nah, sebenarnya dalam pemrograman yang kita buat aplikasi bener gitu. Aplikasi yang kita mau luncurin misal itu banyak kasus kita di mana kelas itu bukan kelas siswa atau kelas lainnya gitu. Bisa aja ini kita buat kelas namanya untuk view gitu, untuk tampilan, untuk UI-nya aja. Atau buat kelas untuk controllernya aja. Nah, itu di situ kita kadang butuh yang namanya public static ini. Karena kita nggak dari view itu misalkan kita mau buat satu aja gitu. Jadi satu atribut itu di semua view itu ada misalkan. Nah, itu kita butuh static itu sih. Kalau ini masalah ini implementasi di aplikasi beneran ya. Karena kalau kita pakai analogi gini, analogi siswa gitu, gini misalkan siswa atau mobil atau yang lain gitu ya. Nah mungkin dari static ini ya masih jarang lah kita gunakan. Tapi kalau dalam pemrograman yang benar gitu, kita butuh maksudnya benar ini kayak ngebuat aplikasi benernya gitu yang bisa kita jalanin, itu kadang kita butuh yang namanya static ini. Gimana kira-kira? Oke bang, makasih. Oke, nanti mungkin di mata kuliah lanjutan gitu ya, kayak web lanjut, mobile lanjut, itu kan biasanya pakai namanya MVC ya, arsitektur MVC. Jadi dibedakan modelnya, view-nya sama controllernya. Nah, itu ada juga yang pakai static ini. Oke, kita lanjut. Ini untuk static kita hapus saja. Kita masuk ke enkapsulasi ini. Enkapsulasi. Nah, dalam mencapai enkapsulasi itu kita sebenarnya butuh dua langkah. Misalkan kelas siswa ini kita buat enkapsulasi gitu. Kayak enkapsulasi apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya ini ya. Jadi kita mau buat kelas itu. Jadi kayak kita satuin. Jadi kalau dari bahasanya aja enkapsulasi itu kayak kita masukin ke dalam satu kapsul gitu ya. Misalnya. Jadi dalam kelas itu udah diikat gitu, diikat atributnya, metodenya itu di dalam satu gitu. Terus atribut-atributnya private. Kita jadi untuk mencapai enkapsulasi kita ganti akses modifiernya. Semua atribut itu harus kita ganti jadi private ya. Bisa kita tulis manual satu-satu, private, atau kita bisa pakai fitur dari IDE-nya, kita pakai insert setter getter. Kita pilih semua, lalu di sini ada checkbox untuk encapsulate fields ya. Nah, ini otomatis jadi private semua. Nah, dari sini udah tercapai nih kita buat enkapsulasi dari suatu kelas.
Nah, manfaatnya tadi udah ada yang nanya ya, udah dijelasin juga kenapa kita buat enkapsulasi. Terus di sini juga kita masih kita bisa olah gitu, kita buat metode apa gitu yang bisa ngatur, yang bisa ngolah dari data-datanya ini. Kalau ini kita butuh apa ya? Misal berapa kali masuk gitu ya. Oh, absen gitu, absen. Kita tulis integer. Kita bisa buat public void, atau jangan absen deh. Kalau absen kan nggak masuk, kita ngitung nggak masuk. Kita tulis jumlah presensi. Misalkan jumlah presensi ini kita langsung jadiin 0 gitu ya. Oh, bukan di sini. Kita buatnya di konstruktornya. Di jumlah presensi kita buat 0. Jadi kita pertama buat objek itu jumlah presensinya 0 gitu. Ini enggak ya. Enggak, dulu kita lanjutin ini dulu. Public void isi presensi misal. Sini jumlah presensi. Nah, kayak gini. Nah, bisa aja kan jumlah presensi ini kita buat read only gitu. Jadi kita tinggal buat getternya aja gitu di sini. Kita nggak buat setternya. Jadi nggak bisa diubah-ubah gitu dari luar kelasnya. Kita nggak bisa ngubah-ngubah kecuali nambah satu gitu ya, melalui metode isi presensi ini. Jadi kita nggak bisa ngubah gitu, misalkan jadi 10 gitu kan, nggak bisa. Nah, berarti ini ada kelebihan dari sisi keamanannya ya. Nah, kita cuma buat getternya aja, kita nggak buat setternya. Nah, misal balik lagi sini, misal nih siswa 1, si Anton ini masuk gitu ya, SW01 isi presensi gitu. Sama kita panggil ini dulu deh. Get jumlah presensi. Panggil lagi di sini jumlah presensi. Oh iya, sistem printnya belum ya. Misal gini, kita tulis sebelumnya, sebelum misal kita kasih sesudahnya.
Nah, misal kayak gini ya kita buatnya. Jadi atribut jumlah presensi ini kita cuma bisa nambah satu-satu gitu. Nggak bisa langsung banyak kita ubah banyak gitu. Jadi ada kebaikannya kan dari sisi keamanan dan alur programnya. Jadi kita nggak bisa tuh buat sini SW. Kita panggil aja nggak bisa. Kalau panggil bisa ya pakai getter tadi. Maksudnya kita panggil atributnya aja gitu tanpa method, nggak bisa ya. Jumlah presensi. Kayak gini ya. Jadi nggak bisa. Manggil aja nggak bisa apalagi ngubah ya. Kita cuma bisa manggil nilainya aja. Nggak bisa manggil variabelnya. Jadi nggak bisa diubah-ubah. Nah itu keuntungan dari enkapsulasinya, salah satunya. Dalam kasus kita buat siswa terus jumlah presensinya. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas seperti ya, Kak. Oke, kita lanjut ke inheritance ya. Nah, dari bahasa aja inheritance itu artinya pewarisan ya. Jadi kita maksudnya itu pewarisan kita bisa ngewarisin atribut sama metode dari suatu kelas ke kelas lain. Kalau ini kita butuh ini ya. Kita nggak bisa pakai siswa, kita misal kita buat pegawai gitu ya, pegawai sama guru gitu. Kalau pegawai itu kan macam-macam ya, nggak cuma guru. Sedangkan semua guru itu pegawai gitu. Pegawai kita masukin ke package-nya sekolah gitu. Lalu kita butuh class. Oh, sebelum kita buat, kita mungkin kita ini dulu ya. Kita isi dulu. Misal dia punya nomor induk gitu. Lalu stringnya string nama. Lalu apa lagi ya? Kita samain aja kayak siswa mungkin. Kita buat konstruktornya. Kayak gini. Nah, dari sini kita buat mungkin gini dulu ya. Kita buat gurunya langsung, guru. Nah, kalau untuk inheritance itu untuk membuat semua atribut dan metode yang di dalam pegawai ini bisa digunakan di guru itu kita pakai keyword extend ya. Extend di sini.
extends pegawai. Ya, misal kayak gini. Sini error, kita butuh konstruktornya. Ya kayak gini. Nah, di sini ada dua keyword baru nih, ada extend sama super ya. Kalau extend itu kita butuh buat ngewarisinnya. Jadi pegawai ini semua atribut dan metodenya diwarisin ke guru. Kita butuh extend di sini. Jadi gurunya itu jadi subclass atau childnya atau anaknya. Nah, sedangkan pegawainya itu jadi class superclassnya atau nama lainnya parent atau orang tuanya. Jadi semua atribut dan metode yang ada di pegawai itu akan diturunin ke kelas guru. Nah, kenapa kita buat gini? Misalkan di guru ini ada atribut lebihnya, ada atribut tambahannya. Misal kelas ya, karena misalkan satu guru itu megang satu kelas gitu. String kelas. Kayak gini misalkan kalau kasusnya itu satu guru megang satu kelas, atau kelas ini kita buat ini kelas baru deh, kelasnya namanya kelas sama kayak tadi ya. Nah, di kelas ini kita buat misal tingkat. Di sini misal kodenya, kode kelas. Kode kelas misalkan yang ini. Kan kalau di sekolah itu kan ada macam-macam ya. Ada yang pakai angka, ada yang pakai nomor juga. Misal 10A, 10B atau 10-1 atau 10-2 kan macam-macam gitu. Nah, kode kelasnya itu untuk yang belakangnya. Nah, misal kita tambahin tahun di sini. Ya, kayak gini aja kita buat. Sini kita buat konstruktor. Kita langsung kapsulasi aja. Kayak gini kelasnya. Nah, di sini kita bisa buat atribut itu, suatu atribut di dalam kelas itu kelas juga. Bingung nggak ya? Karena namanya sama-sama kelas nih. Jadi atribut itu kita bisa buat objek lain gitu. Dia tipenya bukan string, bukan integer, bukan double gitu. Kita buat atribut itu pakai objek. Misal nih objeknya itu namanya kelas ya. Objeknya tipenya kelas. Kita udah buat kelas ini. Jadi di dalam kelas ini ada tingkat, kode kelas sama tahun ya. Nah, misal kayak gini. Jadi guru itu punya megang satu kelas gitu, setiap guru. Tapi kan nggak semua pegawai jadi guru ya. Jadi yang punya atribut kelas itu hanya guru aja gitu. Pegawai lain nggak perlu. Nah, kita bisa buat kayak gini. Jadi di sini kita bisa buat konstruktor kayak gini. Jadi ada atribut tambahannya, atribut kelas dari pegawai. Jadi yang punya atribut kelas itu hanya
guru gitu. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Misal kita di sini buat setter getternya. Oke, kayak gini ya. Tingkat kode kelas tahun. Oke. Di sini kita hapus dulu, misal jangan dihapus deh. Kita buat komen aja. Nah, misal di sini kita buat kelas gitu. Kelas ya. Misal 9A gitu. 9A. Dan A itu new class. New class. Tadi tingkat kode kelas tahunnya. Tingkatnya 9. Kode kelasnya misal A. Lalu tahunnya 2021 misal. Nah, di kelas ini kita buat guru ya. Di guru ini kita buat guru. Misal guru A. New guru. Ini apa aja tadi? Nah, di kelasnya ini kita bisa isi 9A ini. Jadi di dalam konstruktornya itu 9A. Lalu kita isi tadi apa? NIP-nya itu 20001 misal. Namanya kita ganti ini misal. Oke, kita bisa buat kayak gini. Jadi kita buat objek 9A, tipenya itu kelas, lalu tingkatnya 9, kodenya A, lalu 2021 tahunnya. Kita juga buat objek guru, namanya guru A, itu megang kelas 9A, lalu NIP-nya ini namanya Hadi, laki-laki, tanggal lahirnya sekian. Oke, kayak gini. Bisa ya kayak gini ya. Selain kayak gini, kita juga bisa ya kalau nggak salah ya, kita pakai misal guru B itu tanpa kelas gitu. Kita buat new pegawai. Bentar. Kayak gimana ya? Kita buat konstruktor dulu. Konstruktornya ada 2, misal.
Masih nggak bisa? Kayaknya tadi kebalik nih. Oh, pegawai dulu ya, gini ya. Oh ya, benar-benar. Ya, jadi kita bisa buat kayak gini juga. Jadi pegawai itu kita buat objeknya itu pakai guru, pakai konstruktor guru, nggak pakai konstruktor pegawai. Kayak gini juga bisa juga. Misal kita buat pegawainya itu staf TU1 misalnya. Pegawai ini satu, oke. Oke, dari inheritance ini kita bisa buat objek dari baik dari pegawai, bisa juga dari guru gitu. Jadi dua-duanya kita bisa buat objek dari kelas tersebut. Contohnya kayak gini. Kita bisa buat guru sama pegawai. Nah, dari inheritance ini ada lagi ya. Kalau kita buat suatu super class-nya itu abstrak, itu kita bisa ke polymorphism. Ini untuk inheritance. Ada yang mau ditanya dulu? Sebelum lanjut. Oke, kita lanjut ke ini ya, polymorphism. Bang, mau nanya dulu bang. Ya, boleh. Tadi kan guru itu extend dari pegawai ya bang? Ya. Nah, kalau mau ngakses nama dari gurunya gimana bang? Kan tadi namanya itu ngambil dari pegawai. Akses nama dari gurunya. Guru. Ya. Oke, ini bisa ya, kita bisa panggil. Ini kita buat kayak ini. Kita panggil misal guru A. Bisa. Nah, di sini kalau kita lihat itu, kalau kita tulis titik kan muncul tuh metode dan metode dan atribut apa yang bisa kita panggil di sini. Nah, di sini ada metode get nama. Karena kalau di inherit dari pegawai ke guru, jadi semua atribut sama metode yang di dalam kelas pegawai ini guru juga punya. Jadi guru punya semua atribut sama metode yang dipunyain sama pegawai. Jadi di guru punya nama, punya NIP, punya jenis kelamin, punya tanggal lahir.
dan punya setter getternya juga. Jadi yang diwarisin semua ya, atribut sama metode ya. Gimana? Cukup jelas? Iya, jelas semua sih Bang. Oke, sama-sama. Saran, ini guru A, namanya Hadi ya, sama. Jadi bisa kayak gini, kita panggil metode yang ada di pegawai dari kelas guru. Oke, kita lanjut ke polymorphism. Nah, di polymorphism ini ada yang namanya overriding ya. Kita lihat di sini overriding. Nah, ini kalau di websitenya ini pakai analogi hewan sama turunannya. Nah, ini animal, ada dog ya. Kita lihat ke bawah. Ini masih sama mungkin. Kita lihat. Oke, ini di sini contohnya cuma satu hewan ya. Kita lihat yang lain misal. Nah, di sini ada dua contoh nih. Jadi di polymorphism itu kita bisa buat subclass-nya itu tergantung dari class-nya gitu, dari class subclass tersebut. Jadi kita bisa buat metode di animal ini, ada metode yang namanya animal sound ya. Nah, dia bakal ngejalanin ini, nampilin the animal makes a sound. Nah, sedangkan kita buat class pick di extend animal. Jadi picknya ini jadi subclass, animalnya jadi superclass. Kita bisa nge-override atau ngeubah atau istilahnya ngebuat metode baru yang sesuai sama pick ini. Jadi kalau kita panggil animal sound ini yang muncul ini justru dibandingkan yang ini, dibandingkan the animal makes a sound. Jadi objek yang kita buat dari pick ini, kalau kita panggil animal sound-nya ya yang dijalanin ya ini, bukan yang ini. Sedangkan kalau dog kita panggil metode yang sama, itu nampilinnya hal yang berbeda gitu. Jadi ngejalaninnya bukan dari baik class pick atau class animal. Nah, ini contoh instansiasinya. Oke, kita lanjut. Kita bisa buat kayak gini. Nah, misal ini kita buat sama ya, sama-sama pegawai gitu. Baik guru sama staf TU-nya kita buat sama-sama pegawai. Tapi di pegawai ini, pegawai sama guru misal kita tambahin atribut tambahan. Misal apa ya? Misal gaji gitu. Kita insert code-nya, setter dan getter-nya.
ubah juga konstruktornya. Jadiin semua. Oke, kayak gini. Kita ubah ini gajinya, jangan gaji aja misal. Maaf sebentar. Sorry, kita lanjut. Kita lanjut ke gaji ini, kita buat sama private. Setter getternya udah ada. Lalu ini kita hapus dulu. Kita buat konstruktor. Oh ya, sebelum kita buat konstruktor, misal kita buat di guru ini gajinya sesuai dari jumlah presensi gitu. Oh, kita belum ganti ini. Kita rename gaji pokok misal. Ganti semua ya. Kalian bisa pakai fitur refactor lalu rename. Jadi apapun yang pakai gaji gitu, gajinya jadi diganti semua gitu. Sampai bawah-bawah juga ganti. Oh ya, setter getternya kita nggak ubah ya kalau setter getternya. Gaji pokok, oke kayak gini. Nah, di guru ini misalkan kita buat gaji itu tergantung dari gaji pokok dikali jumlah masuk ya. Misal, jadi kita di sini tinggal butuh integer jumlah presensi. Kayak gini kita search setter getter, oke, encapsulate. Di sini udah oke. Sini kita tinggal panggil konstruktor. Jumlah presensi private. Kita nggak butuh setter jumlah presensi. Oh ya, jumlah presensinya ini kita nggak perlu ya. Jumlah presensi kita hapus di sini. Kita jumlah presensinya kita tulis 0 di sini. Kita ulang aja deh. Instructor ini kelas aja. Oke, kayak gini. Lalu jumlah presensi sama dengan 0. Gini ya. Lalu kelasnya udah. Di sini get jumlah presensi. Kita buat ini sama ya. Sama siswa misal. Kita buat isi presensi. Buat incrementnya.
Nah, ini kita ganti get gaji pokoknya itu jadi get gaji aja ya. Kalau pegawai itu kita jadi gaji pokoknya udah jadi langsung gaji gitu. Sedangkan kalau di guru kita mau buat gajinya itu gaji pokok dikali jumlah presensi. Jadi kita tinggal buat method override-nya nih di sini. Public integer get gaji yang di return itu gaji pokok kali jumlah presensi kayak gini. Nah, di sini harus pakai kita ganti protected kalau nggak salah ya. Kita coba dulu super. Tetap nggak bisa, berarti kita harus ganti jadi protected di pegawai bagian gaji pokok kayak gini. Nah, baru bisa ya. Nah, di sini ada pesan kalau mau buat override, method override itu kita pakai annotation override gini. Jadi ini saran dari IDE-nya ya, kita harus pakai anotasi override ini. Jadi biar ketahuan gitu metode yang mana yang nge-override metode dari superclass-nya. Jadi get gaji ini kan beda nih dari get gaji yang ada di pegawai. Dan isinya juga beda. Nah, ini yang namanya overriding gitu. Kita butuh apa lagi di sini? Gaji pokok. Ya, misal kayak gini. Kita buat guru A itu isi presensi dulu. Oke, ini karena pegawai ya. Kita harus ganti guru dulu mungkin. Nah, kalau dia tipenya guru baru kita bisa panggil ya yang isi presensinya ini. Oke, misal ini 3 kali gitu. 5 kali deh. Nah, di sini di guru A kita bisa panggil get gajinya. Lalu staff PUA kita panggil juga get gajinya. Kita butuh sistem print di sini. Kayak gini ya. Jadi ini 200 tadinya, 200.000. Setelah presensinya nambah gitu 5 kali. Jadi kalau get gajinya dipanggil, ini jadi jumlah presensi dikali sama gaji pokok gitu. Jadi 1 juta, lalu yang ini kalau dipanggil get gaji itu beda lagi, nggak dikali sama jumlah presensi. Jadi langsung di return gaji pokoknya kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Ya kurang lebih polymorphism tuh kayak gitu ya. Jadi ada bermacam-macam bentuk gitu. Suatu kelas itu kita bisa buat bentuk lain. Maksudnya yang kelas itu misalkan jadi kategori, nah yang di bawahnya itu jadi objek yang lebih spesifik gitu. Nah, objek yang lebih spesifiknya itu kita bisa buat atribut dan metode tambahan sesuai dari yang kita mau gitu. Yang ini lebih spesifik gitu. Yang ini lebih spesifik kita buat beda dari objek di atasnya. Terus yang ini juga kita buat spesifik juga beda dari kelas yang lain. Meskipun kita pakai pewarisan gitu ya. Meskipun kita pakai pewarisan kayak contohnya ini pegawai diwarisin ke guru gitu. Atribut sama metodenya. Nah, sebenarnya ini masih ada lanjutannya lagi. Itu namanya abstraction ya. Abstraction sama interface. Ini masuk ke polymorphism juga. Sebenarnya. Tapi karena waktunya kayaknya nggak cukup buat ngebahas itu. Kayaknya mungkin di pertemuan selanjutnya kalau ngebahas abstraction sama interface. Ada yang mau ditanya dulu? Nah, Bang, kode yang tadi dibagiin nggak, Bang? Oke, nanti saya bagiin di grup ya. Ya, makasih, Bang. Oke. Nah, ini ada tadi yang belum dijelasin itu modifier final abstract ya. Mungkin kalau abstrak nanti aja, kita final dulu nih. Karena masih berkaitan sama tadi overriding ya. Nah, kita bisa buat atribut itu, kita bisa buat final. Class juga ya sebenarnya. Kita bisa buat jadi final gitu. Modifiernya kita tambahin final. Jadi kalau dari sini kita nggak bisa nge-override yang ada di sini. Jadi misal gaji pokok ini kita ganti jadi final ya. Final public integer. Kalau kita save gitu. Nah, di guru ini jadi error. Get gajiin guru cannot override get gajiin pegawai. Karena metodenya itu final. Nggak bisa di override. Itu ya untuk modifier final. Nah, kalau modifier final di kelas ini nggak bisa kita extend gitu, nggak bisa kita buat subkelasnya. Nah, kalau kita tambahin final ini gurunya jadi error ya. Nah, di sini tulisannya cannot inherit from final pegawai. Ya karena pegawai itu kelas final, jadi nggak bisa dibuat subclassnya dari kelas tersebut. Kayak gitu. Nah, kalau untuk abstrak, kita kasih ini aja mungkin ya. Penjelasan sedikit. Jadi kalau abstrak itu kita bisa buat atribut atau metode salah satu atau banyak gitu atribut atau metodenya itu kita bisa buat abstrak juga. Jadi abstrak itu harus di override. Justru override-nya itu keharusan gitu ya. Jadi kita harus override metode tersebut, metode atau atribut tersebut. Kalau enggak error yang ada malah. Nah, itu untuk abstrak ya.
Kalau ada lagi yang namanya interface. Interface itu semua atribut sama metode yang di dalamnya itu abstrak semua. Jadi harus di override di subclass-subclassnya. Terus kalau interface juga nggak bisa buat objek ya. Ini contohnya kayak gini. Mungkin nanti penjelasan lebih lengkapnya kita di pertemuan selanjutnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Terus kenapa kita pakai abstrak loh? Kalian kan kalau nggak pakai final, nggak pakai abstrak juga kan bisa di override. Kita pakai gimana? Jadi alasannya pakai abstrak tuh apa, Bang? Alasan kita pakai abstrak itu justru biar atribut atau metodenya itu wajib di override gitu. Kalau ini kan nggak wajib ya. Jadi kalau kita nggak override juga nggak masalah gitu. Nah, sedangkan kalau di get gajinya ini kita buat abstrak, ini harus di override justru. Kalau nggak di override malah error. Dan juga di pegawai ini kalau kita buat abstrak nggak bisa kita isi ya, nggak bisa kita isi bloknya. Abstrak. Oh, tulisannya abstract method cannot have a body. Jadi ini nggak bisa ya. Jadi buatnya abstrak tuh kayak gini. Jadi dia hanya ngebuat aja, kayak ngebuat nama gitu. Nah di subclassnya harus dibuat override-nya. Kalau enggak justru malah error gitu. Kita coba aja ya. Ini kita hapus nih override-nya. Kita ini save dulu. Apa nih? Nah ini harus kita tambah abstrak ya di sini. Kalau ada atribut atau metode yang abstrak, kelasnya juga harus abstrak juga. Abstrak kurang R nih. Gurunya error justru. Tulisannya guru is not abstract. Terus tidak mengoverride method get gaji. Jadi kita butuh override get gaji baru bisa nggak error gitu ya. Nah di sini nggak error. Ini untuk abstrak ya, abstraksi. Balikin lagi. Nah bedanya lagi abstract class sama interface itu, kalau interface dia abstrak semua. Jadi dalam class-nya itu nggak perlu lagi keyword abstrak di sini. Di metode atau di atributnya itu nggak perlu pakai modifier abstrak. Karena kalau interface itu otomatis semuanya abstrak. Itu keywordnya di mana, Bang? Untuk interface. Oke, kita coba ya. Ini jadinya nggak jelasin dong ya. Nggak jadi minggu depan. Nggak apa-apa. Masih ada waktu 10 menit mungkin. Kita bisa buat pegawai ini kita ganti jadi interface ya. Interface. Nah, di sini apa aja yang error? Kita buat baru aja deh. Biar nggak banyak error. So, kayak gini ya.
interface di sini. Jadi bukan public class, interface. Lalu pegawainya kita di sini isi di sini. Di sini harus protected ya. Bentar. Sama dengan sebentar. Kita lihat dulu di sini. Oh, public di sini. Ini juga method ya. Oh, kalau nggak salah ini interface nggak bisa atribut ya. Jadi harus method aja yang di dalam sini. Kita coba aja. Misal pegawai di sini. Kayaknya nggak bisa sih kalau ini. Kita harus ganti kasus yang lain. Mungkin biar cukup waktunya kita lihat di sini aja ya. Interface di sini contohnya ada interface animal. Ini kita bisa sama aja, kita bisa buat di sini juga. Kita buat class lalu kita kasih namanya interface kayak gini. Kita bisa samain kayak gini. Interface animal, lalu metodenya ada dua, itu animal sound sama sleep ya. Nah, dari interface ini kita nggak bisa buat objek dari interface ini. Jadi kita harus buat subclass-nya, harus implement. Keywordnya itu implement ya, bukan extend. Kalau untuk interface. Jadi class pick ini dia implementasi animal, lalu ditulis method animal sound-nya diisi apa gitu. Lalu method sleep-nya juga diisi ini juga. Jadi harus di override gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau tanya ya, mungkin ada yang bertanya gitu. Nah, terus apa gunanya gitu interface gitu kalau kita nggak bisa buat objek dari interface ini? Nah, ini gunanya misalkan kita punya class, ini contoh class pick ya. Misal kita punya banyak class, isinya ada pick, ada dog, ada sheep dan lain-lain gitu. Nah, di tiga class itu punya kesamaan. Di tiga class itu harus punya yang namanya method animal sound sama method sleep. Nah, itu untuk keringkasan program, maka dibuat kayak kategori gitu. Jadi interface, berupa interface namanya animal. Lalu setiap class yang kita mau buat yang merupakan subclass dari animal itu kita buat implementasin dari animalnya ini. Jadi biar metodenya itu harus di override gitu. Jadi tiga class yang kita punya itu yang pick, dog sama sheep itu biar disiplin gitu. Ada animal sound-nya, ada sleep-nya gitu. Ada method animal sound, ada method sleep-nya. Mungkin itu sih. Ini contoh lainnya. Nah, ini interface kita bisa misalkan punya banyak interface ya. Kita bisa implementasin banyak interface dari satu class gitu. Satu class kita bisa implementasi banyak interface. Kayak contoh kayak gini. Ini ada interface
first interface, lalu second interface, lalu kita punya class demo class, nge-implementasin interface 1 sama interface 2. Nah, karena kita implementasin first interface sama second interface, otomatis kita harus nge-override metodenya gitu. Kita harus ngebuat metode yang namanya ada di interface baik keduanya. Jadi kita harus punya my method, kita harus punya my other method. Seperti itu ya. Itu untuk interface. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Mungkin itu ya, di OOP ini salah satunya kalau di Java itu ada yang namanya polymorphism, ada yang namanya inheritance. Nah, mungkin itu untuk fundamental dari Java. Nah, itu sendiri itu salah satunya ada dua itu, inheritance sama polymorphism. Mungkin nanti kalau kalian ngebuat program web pakai kalau ada yang tahu mungkin namanya itu pakai ini ya. Kalau dari mobile itu ada namanya Flutter. Itu pakai kelas-kelas kayak gini. Pakai inheritance. Pakai inheritance itu ya kayak gini. Kalau di framework Flutter. Di pemrograman Java juga pakai ya. Kita pakai interface, pakai inheritance gitu. Di Java juga. Oh iya, kalau untuk pemrograman web itu namanya ada kode igniter, ada yang namanya Laravel. Nah, kedua framework itu pakai MVC yang tadi saya bilang. Itu ya pakai konsep inheritance sama kalau polymorphism nggak tahu ya. Tapi inheritance-nya yang jelas kepake ya untuk konsep itu. Konsepnya kepake buat pemrograman kedua framework itu. Mungkin itu sih. Kalau ada yang ditanya, boleh. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanya, bisa saya kembalikan lagi ke Kak Anggi. Oke, makasih untuk Kak Bintang. Di V-Class udah ada tugas, itu deadline-nya masih besok. Terus sekali lagi jangan lupa isi presensi, sama ada pengalaman praktikum, jangan lupa diisi. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Kak.